Oke, Dok. Udah, oke? Ya. Oke, selamat pagi semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Kebetulan pada hari ini My Health Diary mengadakan webinar yang ketiga. Saya mewakili My Health Diary, nanti akan memaparkan tentang virus SARS-CoV-2, serba-serbi dan dampaknya bagi tubuh. Sebelumnya, saya menyampaikan bahwa kita dari My Health Diary akan membantu untuk edukasi pada masyarakat terkait dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Nanti ke depannya akan ada beberapa webinar-webinar lainnya yang akan membantu kita untuk mengerti sebetulnya bagaimana kondisi infeksi COVID-19 ini yang terjadi. Sekedar perkenalan, saya Budiman Karma. Saat ini saya sebagai co-founder dan kebetulan Chief of Medical Board dan Advisory di My Health Diary. Saat ini saya juga sebagai Research Associate di GK University di Jepang. Ya, sebelum kita mulai berbicara mengenai COVID-19, tentunya kita sudah sering mendengar kata infeksi, ya, terkait dengan COVID-19 dan infeksi. Dan kita ingin tahu sebetulnya apa sih infeksi itu. Dan infeksi ini tentunya tidak akan terlepas dari banyaknya komponen yang mendukung terjadi suatu infeksi. Ya, nah, infeksi itu sebenarnya prinsipnya adalah masuknya suatu organisme, ya, mikroorganisme ke dalam tubuh kita yang kemudian menimbulkan suatu penyakit. Dan tentunya mikroorganisme ini akan masuk kemana? Tentunya adalah masuk pada orang-orang yang memang rentan untuk terinfeksi atau susceptible host di sini dikatakan seperti misalnya pada bayi, pada anak-anak, orang dewasa tua, ya, atau orang tua, kemudian pada mereka yang punya riwayat penyakit peserta dan juga mereka yang punya penurunan daya tahan tubuh. Nah, itu yang rentan sekali terjadi infeksi. Terinfeksi apa begitu ya. Jadi secara umum bisa kita bagi jadi 3 sebetulnya. Yang pertama adalah bakteri, kemudian virus, kemudian parasit. Dan tentunya masing-masing organisme ini berbeda sebetulnya profilnya. Ya, jadi mulai dari yang paling sederhana sebetulnya ada virus yang sampai saat ini juga masih diperdebatkan di antara kita ilmuwan bahwa ini sebetulnya makhluk hidup atau bukan begitu. Karena nanti akan kita lihat sebetulnya komponen virus ini komponen yang sangat simpel sekali, tetapi kenapa kok bisa menimbulkan wabah yang begitu besar. Nah, setelah itu ada bakteri dan makin kompleks lagi dalam bentuk parasit seperti cacing, ya, kemudian protozoa dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini akan muncul sedikit pertanyaan atau mungkin yang sering kita bicarakan di dalam masyarakat. Nah, untuk kasus infeksi virus atau mungkin kasus COVID ini, bagaimana dok misalnya dengan antibiotik? Nah, apakah antibiotik bisa mengobati untuk kondisi virus ini? Nah, untuk meluruskan hal itu, sebetulnya antibiotik itu adalah obat yang kita gunakan untuk mengobati penyakit-penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri, bukan oleh infeksi virus. Nah, sehingga dengan sendirinya tidak bisa digunakan untuk mengobati penyakit virus. Tetapi pada kasus penyakit virus, nanti ada manfaatnya antibiotik. Nanti akan kita bicarakan di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian biasanya tentunya bakteri atau virus atau parasit dari mana? Nah, mestinya dia ada tampungannya, reservoirnya di mana. Nah, biasanya bisa dari orang per orang, kalau itu memang menular per orang. Bisa juga dari binatang, ya bisa juga dari binatang peliharaan, bisa juga dari binatang liar, ya bisa juga dari benda-benda di sekitar kita, gitu, dari tanah, air, dan sebagainya. Nah, tentunya untuk masuk, dia butuh tempat masuknya, ya. Tempat masuknya di mana dan tempat keluarnya di mana. Saya dari si reservoir, dari si tubuhnya biasanya keluarnya dari mana? Biasanya melalui cairan tubuhnya mereka, atau kemudian melalui fesesnya mereka, melalui urin mereka, melalui darah mereka. Nah, itu yang secara tidak langsung misalnya tersentuh atau terhirup, nah itu kemudian akan masuk ke tubuh kita. Nah, secara umum yang paling banyak ini ada 3 sebetulnya, yaitu di daerah mulut, mata, hidung, kemudian tambah lagi dengan daerah kulit. Ya. Nah, kulit ini kalau misalnya terluka, tapi ada juga pada saat kulit utuh, mungkin saja ada hal-hal lain, misalnya seperti cacing dan sebagainya masih bisa masuk melalui pori-pori misalnya. Nah, kenapa kok mulut, mata, hidung itu penting untuk tempat masuknya virus? Karena di situ ada selaput lendir. Jadi saya mengandung lendir, di mana di situ memungkinkan suatu kondisi yang memungkinkan
organisme tersebut bisa dengan mudahnya masuk dan kemudian hidup dan kemudian berkembang. Nah, itu ya kira-kira kita katakan sebagai infeksi. Sehingga kalau kita menanggulangi infeksi, maka kita harus memutus rantai infeksi ini. Masing-masing itu nanti harus kita upayakan penanganannya. Nah, kemudian kita berbicara virus tadi, saya sampaikan bahwa memang dari peneliti sendiri masih banyak berdebat sebetulnya virus ini hidup atau tidak. Gitu. Karena sebetulnya virus ini sangat sederhana komposisinya. Dia tidak mempunyai alat-alat untuk kehidupan sel pada umumnya, tetapi di dalam virus hanya mengandung apakah itu DNA atau itu RNA. Jadi hanya untaian gen di dalamnya, yang kemudian dibungkus oleh sesuatu yang namanya kapsid, ya, virion, kemudian ada kapsid dan ada envelope. Ini envelope-nya di luar. Nah, ada yang berenvelope, ada yang tidak berenvelope. Nah, sehingga kalau misalnya banyak beredar mungkin ya, berita-berita malah, wah, virus itu kan sebetulnya bukan benda hidup, dia bukan benda, dia adalah benda mati. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Ya bisa ya dan bisa tidak. Selama virus itu di luar tubuh, maka itu tidak akan menjadi masalah memang. Karena virus juga tidak bisa melakukan apapun. Tetapi begitu dia masuk di dalam tubuh, nah itu akan menjadi suatu permasalahan. Ya. Nah, bagaimana dengan COVID-19 ini? Nah, jadi ya ini sebetulnya virus yang berhubungan dengan penyakit, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Ya, awalnya sebetulnya dipropos adalah atau ditampilkan adalah sebagai HCoV, ya, Human Coronavirus. Tapi kemudian disetujui bahwa ini adalah SARS-CoV-2. Kenapa diambil sebagai SARS-CoV-2? Karena memang virus ini punya kemiripan dengan penyakit SARS pada tahun 2003. Nah, tapi sebetulnya ini adalah kelompok dari virus corona. Kenapa dinamakan corona? Karena memang di bawah mikroskop, mungkin kita bisa lihat di gambar yang di bawah ini, dia seperti ada lingkaran cahayanya, ya, seperti itu. Maka dinamakan corona. Nah, kemudian sebetulnya virus corona ini bagaimana? Nah, pada kenyataannya, virus corona ini banyak sekali jenisnya. Banyak sekali strain-nya, ya, atau banyak sekali turunannya. Dan kebetulan sampai saat ini yang bisa menginfeksi manusia itu baru ada 7 jenis yang bisa menginfeksi manusia. Nah, ada yang di sebelah kiri, mungkin kita bisa lihat di sini, ada 229E, NL63, dan sebagainya, yang warna biru ini. Ini adalah 4 jenis virus dari coronavirus yang menginfeksi manusia tanpa gejala yang berat. Atau sehari-hari kita kenal dengan ya mungkin masuk angin, mungkin demam biasa, ya kita mengatakan flu kalau orang Indonesia. Dan sebetulnya perkataan flu ini juga sedikit salah kaprah. Bahwa sebetulnya flu ini adalah di dunia medis lebih dikenal sebagai common cold. Ya, jadi hanya reaksi tubuh terhadap infeksi ringan gitu ya. Nah, kemudian ada 3 kebetulan saat ini. Jadi sebelumnya 2 yang memang mengalami mutasi yang cukup berat dan kemudian menimbulkan suatu efek yang luar biasa pada tubuh. Yaitu adalah virus SARS pada tahun 2003 dan kemudian virus MERS pada tahun 2013 kalau tidak salah. Dan kemudian SARS-CoV-2 ini pada tahun ini. Nah, ini adalah ceritanya kenapa bagaimana sebetulnya virus SARS-CoV-2 ini bagian dari apa? Bagian dari coronavirus. Kemudian tentu akan menjadi pertanyaan, tadi dikatakan mutasi. Nah, sekarang mutasi itu apa begitu ya? Jadi seperti yang tadi sudah kita diskusikan bahwa virus itu memang hanya ada rantai DNA atau rantai RNA. Nah, kalau misalnya dia rantai DNA, berarti dia double seperti ini ya, seperti gambaran ini. Nah, kemudian di antara rantai-rantai ini nanti di dalamnya itu ada semacam kalau kita mengatakan asam amino, jadi bahan pembentuk protein. Nah, itu kombinasinya hanya simple. Jadi itu hanya 4 asam amino yang saling berkombinasi yang membentuk gen kita. Di dalam tubuh kita juga seperti itu. Nah, kemudian kombinasi ini bisa selalu berubah. Jadi sebetulnya yang mengalami mutasi itu tidak hanya virus. Ya. Yang mengalami mutasi, seluruh sel yang hidup itu bisa mengalami mutasi. Sel apa saja, termasuk kita sebagai individu, sel-sel di dalam tubuh kita itu juga mengalami mutasi. Nah, hanya yang menjadi masalah adalah bahwa pada organisme hidup yang mempunyai alat-alat di dalam selnya, itu
suatu mutasi itu kemudian dapat di-recheck ulang oleh tubuh. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam sel kita ada organ yang mengkonfirmasi ulang. Seandainya DNA kita mengalami mutasi misalnya, ya tadi bisa kita lihat di sini harusnya yang warna hijau muda berpasangan dengan warna ungu, ternyata tiba-tiba berubah, ungu berpasangan dengan kuning misalnya. Kemudian mulai suatu proses mutasi, di mana hijau muda berubah jadi kuning, begitu. Nah, di dalam tubuh kita punya organ yang nanti akan mengecek, kemudian mengatakan, oh, ini sudah terjadi salah processing. Jadi modelnya seperti fotokopi ya, harusnya fotokopi, tapi ternyata ada sedikit yang cacat fotokopinya. Oh, ini berarti fotokopinya jelek, harus kita buang. Nah, oleh tubuh itu akan dihancurkan sendiri. Kalaupun sampai terbentuk sel, selnya akan diupayakan mati sendiri oleh tubuh. Nah, tetapi hal ini tidak berlaku pada virus, karena virus tidak punya organ kontrol, sehingga dia nantinya bagaimana? Nah, nanti kita akan lihat di belakang, bagaimana sebetulnya virus ini bekerja. Nah, sebetulnya apa saja sih yang menimbulkan suatu mutasi? Ya, kita bisa lihat banyak hal sebetulnya di sekeliling kita, dalam bentuk misalnya radiasi. Radiasi yang paling mudah misalnya adalah ya seperti sinar matahari. Ya, sinar matahari. Dan di sini mungkin juga muncul isu-isu di masyarakat bahwa bisa nggak dok ya misalnya kita dengan berjemur nanti mencegah infeksi virus COVID-19. Begitu. Nah, sampai sekarang memang belum ada bukti bahwa virus SARS-CoV-2 ini bisa mati oleh sinar matahari. Apakah dia bisa mati dengan suhu? Sangat mungkin. Tetapi seberapa tinggi suhunya, nah itu yang menjadi permasalahan. Bahwa rata-rata yang namanya organisme akan mati di atas suhu 125 derajat Celcius. Nah, apakah mungkin kita berjemur atau kemudian memanaskan diri sehingga 110 derajat, itu yang tidak pas sebetulnya. Nah, kemudian misalnya berjemur pun punya waktu-waktu tertentu, jangan sampai kemudian malah menimbulkan permasalahan lain seperti kanker kulit dan sebagainya. Nah, kemudian dengan ronsen misalnya, itu juga memacu proses mutasi, di mana ada sel yang rusak, kemudian pada saat proses pengkopian ya, DNA tadi, begitu ada paparan sinar ronsen, kemudian demi mencacat, nah itu juga bisa menjadi pemicu. Zat-zat kimiawi yang lain, misalnya seperti merokok, ya, kemudian zat-zat aditif, makanya kenapa dikatakan, oh saya nggak boleh makan Indomie dan sebagainya. Sebetulnya bukan masalah Indominya, tetapi adalah masalah zat aditifnya. Ya, jadi zat yang preservatifnya, yang mengawetkan, zat-zat pengawet. Kemudian juga oleh karena infeksi virus, itu bisa memicu terjadi proses mutasi. Contohnya yang paling mudah adalah pada wanita yang mengalami kanker liar rahim misalnya. Itu sering diakibatkan karena infeksi virus papilomavirus. Ya mungkin kita akan lihat sudah mutasi pada virusnya sangat sederhana. Hanya ada dua hal yang kira-kira bisa menimbulkan mutasi prosesnya ya. Mungkin kita akan lebih mudah memahami kalau kita bisa lihat animasi berikut. Jadi ini adalah mutasi yang paling besar yang kita katakan antigenic shift, di mana komponen gen virus itu merupakan campuran dari banyak organisme. Jadi kita lihat di sini ada virus warna kuning, ada virus warna merah, di mana berasal dari dua spesies berbeda, mungkin yang satu dari hewan, yang satu dari unggas, yang satu dari mamalia misalnya. Kemudian dia masuk ke dalam tubuh, kemudian dia berubah, dia tercampur. Ya, kalau kita lihat di sini, misalnya kemudian saya putar kembali ya, misalnya di sini kita lihat bahwa ada satu komponen dari gen yang kemudian masuk dari unggas. Ada yang dari manusia, dan kemudian ada yang dari babi. 3 komponen gen ini berkombinasi di dalam tubuh, kemudian akhirnya melahirkan suatu virus baru. Nah, itu yang dikatakan sebagai antigenic shift. Nah, ini memang akan melahirkan virus yang betul-betul baru, yang betul-betul punya kemampuan yang berbeda dari virus asalnya, mempunyai ciri-ciri yang berbeda dari virus asalnya. Nah, di sini SARS-CoV-2 ada kemungkinan, atau bukan ada kemungkinan besar, merupakan hasil dari produk antigenic shift. Karena kebetulan virus corona ini adalah virus yang zoonosis, yang ditularkan dari hewan ke manusia secara tidak sengaja. Nah, tetapi supaya menjadi produk akhir, dia butuh satu host perantara, satu hewan perantara lagi di mana terjadi kombinasi komponen gen tadi.
Jadi ini. Nah, kemudian satu lagi mutasi yang lebih sederhana, itu kita katakan sebagai antigenic drift. Nah, antigenic drift, mungkin bisa kita lihat animasinya seperti ini. Jadi di dalam komponen gen itu hanya sepotong dari gen itu, yang oleh karena hal-hal tertentu, apakah karena radiasi atau karena hal yang lain, kemudian dia menjadi berubah. Nah, perubahan ini bagaimana? Perubahan ini tidak merubah sifat dasar virusnya, tetapi ini akan merubah komponen-komponen yang menyebabkan perilaku virusnya. Mungkin misalnya virusnya sedikit menjadi lebih ganas misalnya, atau virusnya menjadi sedikit lebih lemah. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan komponen protein misalnya kalau kita lihat dalam animasi tadi bahwa ternyata tanduk si virus tadi itu menjadi ada perubahan perubahan bentuk. Nah, kemudian dia menjadi lebih mudah untuk masuk ke dalam tubuh, atau menjadi lebih sulit masuk ke dalam tubuh, atau kemudian dia menyerang reseptor yang lain. Nah, kira-kira dua hal ini yang menyebabkan mutasi pada virus. Nah, sehingga khusus untuk COV-2 ini, ya, kita sekarang saat ini dari penelitian terakhir, ilmuwan memperkirakan bahwa awalnya ini adalah dari kelelawar. Ya, walaupun ini belum konklusif, tapi diperkirakan dari kelelawar, kemudian butuh satu host perantara. Nah, ini yang belum ketemu. Host perantaranya siapa yang menyebabkan virus ini berubah. Dan saat ini diperkirakan mungkin terenggiling. Sehingga ada kombinasi antara komponen gen dari kelelawar dengan terenggiling, ya, kemudian melahirkan suatu virus yang baru, yang kebetulan virus ini cocok dengan reseptor di dalam tubuh kita. Jadi komponen dalam tubuh kita yang bisa menerima virus itu. Nah, kemudian terjadilah infeksi SARS-CoV-2 ini. Nah, kemudian tentu muncul pertanyaan ya, jadi waktu awal-awal munculnya virus SARS-CoV-2 ini, kira-kira mungkin bulan Januari, itu kemudian ada isu yang mengatakan bahwa ini kemungkinan virus ini buatan manusia. Jangan-jangan ini merupakan buatan di laboratorium, atau mungkin ini senjata biologis. Ya. Memang sampai saat ini belum konklusif. Kemungkinan itu tetap saja ada, tetapi paling tidak dari hasil penelitian terakhir ya, menunjukkan bahwa sebetulnya pemetaan genetis, pemetaan gen dari virus ini itu mirip dengan kelelawar. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini ada beberapa sumber virus dari manusia, kemudian kita lihat di sini ada kelelawar, dan itu sangat dekat. Ya, komponennya tidak banyak yang berubah. Dan memang yang berubah adalah di komponen spike-nya, tanduknya tadi itu, yang untuk menempelnya virus ini. Nah, sehingga tadinya itu di kelelawar, di reseptor yang lain, tetapi karena ada terjadi mutasi, kemudian ini cocok untuk ke reseptor manusia. Dan ternyata reseptornya itu yang kita kenal dengan, mungkin kalau teman-teman sekalian pernah membaca nama ACE2, ACE2. Itu salah satu buktinya. Kemudian bukti yang lain adalah bahwa kalaupun virus ini ada buatan manusia, memang kita bisa memodifikasi. Tetapi untuk dasar modifikasi, kita memerlukan kerangka virus, atau kita katakan backbone. Nah, backbone ini biasanya berasal dari virus-virus sebelumnya yang memang kita gunakan di dalam laboratorium. Nah, untuk pemetaan gen SARS-CoV-2 ini, belum ditemukan jejak-jejak bahwa itu backbone-nya merupakan backbone dari virus yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Nah, sehingga ini mungkin bisa sedikit menjawab, paling tidak saat ini, bagaimana kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian tadi virus kita sudah lihat bagaimana terbentuknya SARS-CoV-2, kemudian bagaimana dia bermutasi, mutasi apa yang terjadi, kemudian dia punya reseptor akhirnya, bisa reseptor masuk ke dalam tubuh, begitu ya, cocok dengan reseptor dalam tubuh kita. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada saat virus masuk? Nah, bisa kita lihat pada animasi ini, ya. Jadi virus dengan tanduknya tadi, spike-nya tadi, itu cocok dengan reseptor di dalam tubuh kita yang namanya ACE2 tadi, angiotensin converting enzyme 2. Nah, setelah itu virus itu akan semacam ditelan ya oleh permukaan sel kita. Ya, semacam ditelan begitu masuk ke dalam tubuh. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa sebetulnya virus ini kan tidak punya apa-apa, hanya RNA, hanya DNA. Nah, bagaimana kemudian diperkembangbiak? Justru virus ini membajak organ-organ di dalam sel kita. Organ di dalam sel ya, bukan organ tubuh. Jadi alat-alat di dalam sel
yang dimana di dalam sel kita itu berperan untuk memproduksi gen dan sebagainya, itu dibajak oleh si virus untuk memproduksi gennya si virus tadi. Sehingga nanti itu kemudian virusnya menjadi berlipat ganda. Nah, mungkin bisa kita lihat sekilas, nah itu gennya dilepaskan ke dalam alat itu, kemudian itu yang kuning itu adalah ribosom pencetak proteinnya tadi. Nah, kemudian protein itu akan dilepaskan, ya. Kemudian setelah dilepaskan itu akan keluar dari sel, selnya akan mati, kemudian partikel virusnya akan pecah dan akan keluar dari sel yang mati tadi. Nah, kemudian ini kemudian berlipat ganda, terjadilah proses yang namanya viremia. Makanya kenapa pada saat seperti itu pecah, kemudian keluar semua, sehingga kenapa pada saat infeksi virus itu mesti ada udah ganti baju, ya, mesti ada demam, dan kecenderungannya adalah demam tinggi. Karena mengapa? Karena virus ini tiba-tiba bertambah banyak pada waktu yang singkat, dan kemudian suhu tubuh akan merespon dalam bentuk demam dengan harapan adalah meningkatkan suhu untuk mematikan virus. Tetapi setinggi-tingginya suhu tubuh, maksimal kita sampai sekitar 40 derajat. Itu pun sudah menimbulkan efek kerusakan pada tubuh. Nah, sehingga tidak bisa menjamin bahwa itu akan mematikan. Tapi itu adalah upaya tubuh untuk berusaha mematikan virus. Nah, bagaimana dengan COVID-19 setelah virus masuk? Ya, gejala-gejala muncul yang jelas ada demam, ya, kemudian ada merasa kelelahan, ya. Terus kemudian di paru-paru, ya biasa, kemudian ada sedikit pilek, ya, radang tenggorokan, karena kenapa? Karena virus masuknya melalui situ. Ya, kemudian batuk kering. Nah, kalau atau jika sampai ada terjadinya sesak nafas atau pemendekan nafas, nah berarti ini sudah ada komplikasi dalam paru-paru. Berarti ini sudah ada keterbatasan pertukaran oksigen. Nah, selain di saluran nafas, walaupun virus COVID SARS-CoV-2 ini adalah virus yang menyerang saluran nafas, tapi sebetulnya reseptor-reseptor itu juga terdapat di dalam pembuluh darah, ya, sehingga sel darah putih juga akhirnya diserang. Biasanya tipikal infeksi virus, sel darah putih terutama limfosit itu akan menurun, ya. Limfosit meningkat, sel darah putih yang menurun. Nah, tetapi hal ini juga tidak terakhir ini, ya, kita bisa melihat bahwa hal ini tidak menjadi hal yang lazim pada infeksi COVID-19. Nah, ini masih kita cari tahu mengapa kok COVID-19 punya perilaku yang sedikit mulai berubah. Nah, kemudian di ginjal itu juga punya reseptor yang sama. Ya, bisa menyerang ginjal dan bisa juga menyerang saluran usus. Ini yang menjelaskan kenapa sekitar 50% mereka yang terinfeksi COVID-19 itu mengalami diare. Ya, ini karena reseptor ada di sana. Nah, kemudian setelah virus masuk, sebetulnya apa sih yang menjadi masalah? Apakah kita tidak punya daya tahan tubuh? Apakah daya tahan tubuh kita tidak bisa melawan? Sebetulnya kita punya daya tahan tubuh alami. Ya. Begitu ada benda asing masuk ke dalam tubuh, itu ada sel-sel pertahanan tubuh yang berada di garis depan. Ya. Ibaratnya kalau kita berbicara dalam masyarakat, mungkin dia adalah Babinsa, ya teman-teman Babinsa, mungkin teman-teman Hansip, kemudian teman-teman mungkin ya polisi yang berada di garis depan, ya, Satpol PP misalnya. Nah, seperti itu. Itu akan menghalau dulu sebetulnya. Nah, di dalam tubuh misalnya seperti makrofag atau namanya dendritic cells atau sel-sel presenting yang lain itu akan menghambat dulu. Itu berada di lingkaran kedua ini, kita bisa lihat. Itu akan menghambat dulu. Nah, sembari menghambat, ya, kemudian dia akan menangkap beberapa sinyal-sinyal yang mungkin bisa diambil, kemudian akan dimasukkan ke dalam kelenjar getah benih kita, dan di dalam kelenjar getah benih kita masih banyak sel-sel yang lain, terutama ada sel limfosit namanya, ya limfosit T, itu akan merekod, akan merekam. Oh, ini saya diserang, dan penyerang saya punya ciri-ciri seperti ini. Nah, sehingga tubuh sudah mulai mengadaptasi, sudah mulai mengenal. Nah, kemudian sel ini akan diproduksi banyak, kemudian akan menyerang ke dalam site infection-nya, ke dalam lokasi infeksinya. Nah, selain itu juga nanti akan membentuk antibody. Jadi selain ada sel untuk sel imunitas, ya, sel darah putih yang akan melawan, nanti juga ada antibody. Antibody yang terbentuk untuk menyerang virus ini. Nah, ini dalam suatu aktivitas yang sangat kompleks. Nah, bagaimana mereka berkomunikasi? Misalnya antara yang di garis depan, kemudian dengan yang lapis kedua sel tadi, dan kemudian dengan jangka panjang misalnya, dengan antibodi.
Nah, semua komunikasi ini dilakukan melalui yang namanya sitokin. Jadi dia melepas suatu zat kimiawi yang kemudian akan ditangkap oleh sel masing-masing. Nah, sebetulnya sitokin ini baik, ya. Ini digunakan untuk komunikasi antar sel dan juga digunakan untuk perlindungan terhadap perlindungan tubuh, sel tubuh terhadap infeksi. Nah, tetapi saking banyaknya, saking paniknya, saking crowded-nya, sama halnya seperti kita, misalnya pada saat perang kemudian kita crowded, atau pada saat COVID-19 ini kita crowded, kita panik, dan sebagainya, sehingga proses ini tidak efektif. Terjadi produksi berlebihan, tetapi itu tidak melindungi tubuh, malah justru menimbulkan dampak yang merusak tubuh. Nah, disitulah jaringan paru-paru mulai menjadi masalah. Ya, jaringan paru-paru mulai rusaknya berlebihan, kemudian akan timbul jaringan parut. Nah, karena timbul jaringan parut, ya itu kemudian kita mengalami sesak nafas. Ya. Ini mungkin lebih detailnya bahwa ada proses primary inflammatory, jadi proses awal inflamasi di mana dilepaskan sitokin dan lain sebagainya, ini untuk melindungi tubuh, tetapi pada saat secondary inflamasi justru terjadi kerusakan pada sel-sel jaringan tubuh. Nah, mungkin ada pertanyaan di awam yang sering ditanyakan, Dok, bagaimana kalau misalnya pada saat kita kondisi seperti sakit begini, kita konsumsi imbus, atau kita konsumsi propolis, atau kita konsumsi jahe, kunyit, dan sebagainya. Pada intinya sebenarnya silakan saja bahwa hal-hal tersebut memang bisa memacu atau menstimulasi sistem pertahanan tubuh. Tetapi perlu diingat bahwa meminum hal-hal yang bersifat imunomodulator itu sebaiknya dilakukan pada saat sebelum sakit. Karena setelah sakit, khususnya pada COVID-19 ini, oleh karena ada yang produksi sitokin yang berlebihan, justru hal-hal yang sangat memacu sistem pertahanan tubuh justru akan berakibat jelek, berakibat buruk pada kondisi sakitnya. Nah, sehingga kalau memang dinyatakan positif COVID, sebaiknya hal-hal ini tidak dilakukan, dihindari. Tetapi kalau memang untuk berfungsi mencegah, silakan saja, tetapi yang menjadi masalah adalah pada saat ini kita tidak tahu apakah kita akan terinfeksi atau tidak, kita karir atau tidak, sehingga saya kembali lagi bahwa akan lebih baik dengan hal-hal yang bersifat natural. Makan yang baik, minum yang baik, gizi dipenuhi, itu sudah cukup untuk mensupport sistem pertahanan tubuh. Nah, pada saat terjadi kerusakan yang berlebihan, maka jaringan paru-paru yang tadi seperti sponge ya untuk pertukaran oksigen, ya saat ini menjadi jaringan parut yang sifatnya kaku dan oksigen tidak akan menembus. Nah, ini menjadi masalah. Sehingga muncul pertanyaan, Dok, bagaimana kira-kira kalau setelah kita terinfeksi COVID-19, apakah paru-paru kita akan kembali seperti normal? Kalau memang terjadi komplikasi berat, pneumonia berat pada paru-paru, maka bisa dipastikan akan terjadi penurunan fungsi paru-paru. Begitu jaringan paru-paru sudah menjadi jaringan parut, maka dia akan sulit kembali ke normal. Karena kenapa? Karena jaringan paru-paru bukan termasuk jaringan yang mudah untuk regenerasi, mudah untuk memperbaiki diri. Dia bisa memperbaiki diri, tidak seperti jantung atau otak, di mana stem cell-nya sedikit, hampir tidak bisa memperbaiki diri. Untuk paru-paru masih bisa, tetapi lambat. Tidak seperti kulit, tidak seperti sel darah. Nah, kira-kira komplikasi kematiannya apa? Kok bisa sampai meninggal, begitu ya? Ya, satu yang jelas dari kerusakan paru-paru tadi, ya otomatis kita akan kesulitan bernafas, kesulitan terjadi pertukaran oksigen. Dengan kesulitan terjadi pertukaran oksigen, maka oksigenasi di dalam darah juga tidak baik. Dengan oksigenasi di dalam darah tidak baik, maka biasanya atau hampir selalu itu ada infeksi selanjutnya yang disebabkan oleh bakteri. Karena bakteri yang jahat pada umumnya bakteri yang bisa bertahan hidup dalam kadar oksigen rendah. Nah, sehingga biasanya kalau kita melihat mungkin ada kerabat kita yang kemudian setelah mengalami suatu proses yang cukup berat hingga di ICU, mengapa kok dokter memberikan banyak sekali antibiotik? Dan kemudian pada saat berakibat kematian, dokter selalu mengatakan septic shock. Itu diakibatkan oleh karena memang sudah terjadi infeksi ikutan yang sudah banyak sekali oleh bakteri, dan ini memang menyebabkan kematian. Dan biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat rentan. Mereka yang berusia tua, rata-rata di atas 60 tahun, atau mereka yang perokok khusus untuk COVID ini karena menyerang paru-paru,
atau mereka punya kondisi penyakit sebelumnya. Apakah misalnya dia punya kanker, punya diabetes, misalnya pada diabetes di mana sel darah putih atau sel imunitas rata-rata bekerja kurang efektif karena kurang sensitif. Kemudian pada hipertensi, di mana suplai darah ke dalam tubuh juga tidak lancar, nah sehingga itu menjadi suatu problem. Nah, khusus untuk COVID-19 ini bagaimana dok? Bisa sembuh atau tidak? Bisa. Dipastikan bisa, dan 80% harusnya sembuh. Ya, dari statistik yang ada saat ini, 80% itu hanya mengalami suatu kondisi yang ringan. Tetapi secara khusus bagi mereka yang tua memang kita harus lebih hati-hati. Nah, kita bisa lihat di sini statistiknya juga bahwa rata-rata mereka punya penyakit ikutan. Nah, kira-kira untuk mengurangi komplikasi kematian, ini sedikit animasi ya, biar kita lihat ini sudah di ICU, sudah pasang ventilator, dia sudah kesulitan bernafas. Nah, akhirnya bagaimana? Dengan begitu banyaknya virus yang ada, ditambah ikutan bakteri, ya, pertama daya tahan tubuh akan turun, virus corona sebetulnya sudah habis, tetapi berganti menjadi bakteri. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, setelah itu akhirnya pasien meninggal oleh karena infeksi macam-macam tadi. Nah, disinilah pentingnya ya antibiotik pada penyakit virus. Jadi antibiotik diberikan atau dokter akan berikan antibiotik tidak untuk menyembuhkan COVID-nya, tetapi adalah menghambat infeksi ikutannya. Nah, kemudian bagaimana sih sering dibandingkan ya kalau corona dan flu di sini dalam artian influenza ya. Jadi memang kalau kita bisa sambil lihat animasi ini bahwa corona ini punya suatu penularan yang sangat cepat dibandingkan influenza, atau bisa dikatakan jauh lebih cepat. Nah, biasanya dalam mengukur suatu proses penularan, jadi oleh karena dia cepat, ya, maka akhirnya dia menjadi fast spread. Untuk mengukur penularan itu biasa kita katakan dengan R0, replikasi, ya, replikasi dasar, angka dasar. Nah, kalau dari satu orang menular menjadi satu orang, itu karena R0-nya 1. 1 menjadi 2, itu adalah 2. Begitu. Nah, pada beberapa infeksi, jika R0-nya kurang dari 1, otomatis dia akan hilang infeksi itu. Dengan singkat, dengan cepat akan hilang. Tapi kalau dia R0 lebih dari 1, otomatis dia akan menimbulkan suatu epidemik, wabah. Apakah wabah cepat atau tidak? Nah, itu sangat tergantung. Misalnya, influenza mungkin dia agak slow, karena replikasinya sekitar 1,3. Tetapi untuk COVID, ini saat ini 2,2. Apakah yang cepat? Ya, cepat, dan juga tidak cepat. Karena kenapa? Karena jika kita bandingkan dengan virus-virus yang lain, masih banyak yang virus yang lebih cepat, jauh lebih cepat. Jika kita ingat, misalnya virus campak, itu jauh lebih cepat daripada virus corona ini, COVID ini. Kita bisa lihat, COVID-nya perkiraan sekitar sini, 2,2, sementara campak sekitar 15. Ya. Bagaimana dengan cacar misalnya? Itu sekitar 8-9. Jadi kurang lebih seperti itu posisinya untuk virus SARS-2 ini. Nah, pola penularannya bagaimana? Pola penularannya tetap melalui droplet, ya, atau cairan tubuh. Sekali lagi melalui itu, karena kenapa? Karena hanya dari sanalah sumber virus itu ada. Nah, kemudian ini akan menular orang per orang saat ini, ya. Nah, jadi kita harus hati-hati. Anjuran dari pemerintah itu sangat baik bahwa kita perlu melakukan physical distancing. Karena bagaimanapun ini untuk memutus rantai penularan. Karena apalagi kondisi Indonesia saat ini sudah terjadi local transmission, di mana sudah menular orang per orang dari daerah itu sendiri. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, kemudian tentunya kalau kita berbicara droplet, dia menular begitu, bagaimana ketahanan virus itu sendiri, sebetulnya di dalam udarakah, atau kemudian di permukaan benda, atau bagaimana. Terakhir, kalau tidak salah saya minggu lalu, itu memang sudah ada penelitian terbaru yang dilakukan, dengan mengambil banyak sampel di rumah sakit, ya, di alat-alat yang dipakai di rumah sakit di Wuhan, kemudian dicek terkait dengan keberadaan virus corona SARS-CoV-2 ini. Dan ternyata SARS-CoV-2 ini tidak jauh berbeda karakteristiknya dengan SARS-CoV-1 dalam hal ketahanan di dalam stabilitas virus di luar tubuh. Ya, kemudian ada yang ditanyakan bagaimana dengan di udara? Ternyata temuan terakhir mengatakan ya memang bisa bertahan di udara sekitar 3 jam. Di sini 2,64 jam atau sekitar 3 jam. Nah, terutama misalnya di dalam permukaan plastik itu kan bisa lebih lama, ya, itu sampai sekitar 8 jam. Nah,
walaupun ini belum konklusif, tetapi ini perlu menjadi perhatian bagi kita, supaya kita lebih hati-hati, dan intinya di sini adalah apa? Bahwa kita selalu menjaga kebersihan, dengan selalu mencuci tangan, dan mohon juga anjuran dari pemerintah untuk physical distancing itu bisa dilakukan dengan baik, supaya kita bisa memutus rantai penularan virus ini. Jadi secara singkat, gambaran untuk SARS-CoV-2 ini, ya, ini adalah seperti ini, bahwa penyakitnya COVID-19, namanya SARS-CoV-2, virusnya akibat dari mutasi, ya, gejalanya adalah dalam bentuk demam, batuk, sesak nafas, dan seterusnya. Ya, kemudian yang perlu diperhatikan adalah mereka-mereka berusia tua dan punya penyakit ikutan yang lain. Dan bagaimana cara mencegahnya? Ini yang paling penting, lakukanlah atau sering-seringlah cuci tangan, ya paling tidak 20 detik dengan cara yang baik dan benar. Bagaimana itu? Mungkin teman-teman sekalian bisa mencari bagaimana yang disarankan oleh WHO atau kemudian di aplikasi kesehatan yang ada, itu juga sudah banyak cara-caranya. Kemudian hindari bepergian, atau ini ada physical distancing, dan kemudian apakah perlu misalnya di sini dikatakan, saya perlu nggak pakai masker dong? Jadi sebetulnya masker itu dibutuhkan oleh orang yang sakit atau tenaga medis. Pada mereka yang sehat, sebetulnya tidak diperlukan masker. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita jaga jarak, itu sudah cukup. Ya. Nah, kemudian sebelum saya mengakhiri, saya akan bahas sedikit, karena kebetulan ini lagi hot-hotnya ini tentang herd immunity. Jadi, apa sih herd immunity? Jadi herd immunity itu sudah diambil dari kata herd, hewan herd itu ya, nama hewan di Afrika, di mana artinya adalah dengan kebersamaan mereka saling melindungi satu dengan yang lainnya. Itu yang biasanya dilakukan herd itu. Nah, herd immunity ini diartikan bahwa pada suatu saat di mana proses infeksi itu sudah mewabah ke semua orang, kemudian masing-masing orang membentuk kekebalannya sendiri, dan kemudian kekebalan ini menjadi kekebalan yang sifatnya universal. Sehingga pada saat ada infeksi berikutnya, semua orang sudah hampir kebal. Ya. Nah, ini yang sering disuarakan, ya sudah kalau begitu kita biarkan saja. Toh, nanti kalau semuanya sudah terinfeksi, semuanya sudah membutuhkan antibodi, nanti penyakit ini akan hilang dengan sendirinya. Tetapi kenyataannya bahwa itu tidak semudah hal seperti itu. Justru pada suatu titik, ya, jika tidak hati-hati, justru akan buat permasalahan baru. Nah, kita kembali lagi ke isu yang kita bahas awal tadi, bahwa mutasi virus bisa terjadi pada antigenik drift, di mana virus itu bisa hanya sepotong segmen yang berubah. Nah, jika memang infeksi ini menginfeksi seluruh orang, dan kemudian virus ini beradaptasi di dalam tubuh orang masing-masing, maka virus ini bisa keluar dalam bentuk beberapa varian yang tentunya hal ini tidak bisa bersifat universal. Nah, sehingga ini yang harus hati-hati. Beberapa penelitian terakhir sudah menyatakan bahwa virus SARS-CoV-2 di Italia, virus SARS-CoV-2 di Iran, virus SARS-CoV-2 di India, punya sedikit perbedaan. Nah, ini yang harus kita cermati betul, bahwa herd immunity betul, kita bisa mengenai herd immunity. Tapi herd immunity biasanya bisa kita capai dengan proses vaksinasi. Karena kenapa? Pada vaksinasi kita memperkenalkan atau mengekspos tubuh dengan virus yang sudah dilemahkan atau partikel virus yang sudah lemah kemampuan mutasinya. Sehingga kita bisa mencapai herd immunity. Tetapi secara natural, sampai saat ini pun masih sulit. Dalam artian infeksi natural, kemudian meningkat herd immunity. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, mungkin begitu kira-kira bisa saya sampaikan. Ya, semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita, dan mari kita bagikan juga apa yang kita tahu saat ini kepada yang lain, dan utamanya hal-hal ini bisa menjadi dasar kita untuk bagaimana mencegah dan memutus rantai COVID-19, khususnya di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan waktunya ke moderator. Siap, makasih dok. Ini tuh slide-nya keren banget, dengan penjelasan yang mudah banget dipahami sebenarnya buat aku yang orang awam. Dok, ini tuh udah banyak banget pertanyaan tentang virus-virus dan mutasi ini. Mungkin kita langsung aja kali ya, dok? Ya. Nah, ini tuh pertanyaan pertama dari Bill Gables. Mutasi itu karena apa ya, dok? Apakah spontan karena sel bermitosis? Baik, ya, mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa mutasi itu sifatnya ada yang spontan,
ya, dan sebetulnya setiap hari sel di dalam tubuh kita akan bermutasi, ya karena kenapa? Karena kita adalah sel hidup, ya, dan mutasi itu akan terjadi. Tetapi di dalam tubuh kita mutasi itu akan dikontrol oleh organ di dalam sel, di mana kalau mutasi itu tidak tepat, membahayakan, itu akan di-stop dan sel itu akan mati. Tetapi, itu yang spontan ya, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, maka mutasi itu akan menimbulkan problem. Nah, penyebabnya apa ya? Paling singkat, mungkin di slide ini bisa dilihat bahwa sinar matahari misalnya, ya dalam bentuk UV, ultraviolet, bahan-bahan kimia, ya radiasi, kemudian infeksi virus itu juga bisa pada kasus kanker leher rahim. Kira-kira begitu ya. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Agung P. Murdanato. Bagaimana pengaruh pH pada virus bagaimana? Ada beberapa saran untuk mengkonsumsi buah atau air dengan pH di luar kisaran pH. Optimalnya COVID-19 katanya antara 5,8 sampai 8,5. Benar nggak tuh, Dok? Ya, baik. Terima kasih, Mas Agung. Jadi, memang betul bahwa virus juga punya batas toleransi terhadap pH tertentu, tergantung nanti virusnya apa, ya, gitu ya. Cuma untuk SARS-CoV-2 ini sampai saat ini juga belum konklusif seberapa tinggi pH yang maksudnya seberapa rendah, ya, seberapa asam pH yang kemudian bisa mematikan virus ini, atau seberapa tinggi, seberapa basa pH yang bisa mematikan virus ini. Sampai saat ini juga belum konklusif, tetapi kalau kita bercermin dari gejala yang muncul, misalnya virus ini bisa sampai ke usus, berarti virus ini akan melewati pH yang cukup rendah atau yang sangat rendah di dalam lambung, sampai menimbulkan diare. Nah, sehingga saya secara pribadi akan lebih optimis, akan lebih percaya diri kalau menganjurkan mencuci tangan dengan sabun, di mana pH-nya basah, dan kemungkinan virus ini akan lebih cepat mati dibandingkan dengan kondisi asam. Dan juga dengan mengkonsumsi jeruk dan lain sebagainya, tingkat keasaman pun terbatas, tidak akan bisa serendah cairan lambung, misalnya tingkat pH-nya sampai 2 dan sebagainya. Kira-kira begitu, Mas Agung? Oke. Next ya, Pak. Dari Rosmala. Dari 14 hari tersebut, hari keberapa dimulainya kerusakan paru-paru sehingga pasien ini dinyatakan kritis? Baik. Ya, jadi untuk menentukan perkiraan hari keberapa ya terjadi kerusakan paru-paru, itu memang sangat individual, sangat tergantung pada kondisi pasien. Pada mereka yang punya penyakit penyerta, dan terutama mereka yang punya riwayat merokok, itu akan sangat cepat dan sangat mudah sekali. Dalam hitungan 2-3 hari, ada kemungkinan sudah terjadi pneumonia. Sementara pada mereka yang punya daya tahan tubuh baik, bisa saja malah tidak terjadi apa-apa dan tidak bergejala. Jadi ini memang sangat tergantung pada kondisi tubuh masing-masing. Hal ini yang menyebabkan kenapa pada mereka yang lebih tua atau mereka yang punya penyakit penyerta, itu lebih berat dan lebih banyak yang meninggal. Kira-kira begitu. Tadi dari slide Bapak, kan Bapak ada bilang nih Pak, yang penyebaran COVID itu dari droplet. Nah, kalau airborne itu gimana Pak? Ya, jadi sebetulnya begini ya, pengertian airborne, ya airborne itu lebih karena virus itu menyebar melalui udara. Ya, melalui udara. Misalnya yang airborne itu yang kita katakan ada seperti virus campak, misalnya, itu airborne. Ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Yaitu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel virusnya itu sendiri, massa partikel virus itu sendiri, dan ketahanan partikel virus sendiri di dalam udara. Nah, kemudian untuk virus SARS-CoV-2 ini, saat ini, atau penelitian terakhir mengatakan mungkin sekitar 3 jam ya, tetapi untuk mencapai suatu kondisi yang konklusif, yang bisa menerangkan seperti campak, sepertinya kita masih butuh waktu untuk diteliti lagi. Oke, ini dari Pak Hato, maaf Pak, mau tanya bagaimana pendapat Bapak dengan info di bawah ini. Peneliti Inggris ratusan ribu kasus corona di RI tidak terdeteksi. Ini gimana Pak tanggapannya? Iya, jadi
Ya, saya dalam kapasitas tidak bisa menjudge atau menilai upaya-upaya apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Apakah kondisi sekian ratus ribu itu benar adanya atau tidak? Selama memang tidak ada suatu bukti yang ditunjukkan, kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu pasti benar atau tidak. Tetapi saya lebih melihat pada perilaku virus ini ya, perilaku SARS-CoV-2 ini. Hal-hal seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di Jepang atau di mana saja sangat-sangat mungkin terjadi. Karena kenapa? Justru yang berbahaya adalah pada mereka-mereka yang tidak menunjukkan gejala tetapi sudah terinfeksi. Yang kita sebut sebagai karier tadi. Nah, pada mereka karier ini, kalau memang daya tahan tubuhnya sangat baik, ya, dia akan sembuh dengan sendirinya. Karena pada prinsipnya penyakit virus akan sembuh dengan sendirinya, kecuali beberapa virus khusus seperti HIV, hepatitis B, dan sebagainya. Nah, pada mereka yang seperti karier ini, mau diperiksa seperti apapun, ya, kalau memang pada saat itu belum menunjukkan, daya tubuh belum menimbulkan antibodi dan sebagainya, itu kita tidak bisa tahu. Dan kalaupun dia tidak punya gejala, maka tidak mendorong dia untuk kemudian memeriksa misalnya. Itu juga kita tidak tahu. Nah, sehingga kenapa di mana-mana kita dengungkan physical distancing untuk menghindari hal seperti ini. Kira-kira begitu ya, Pak Ato? Oke, ini ada dari Kak Dela. Kalau saya dari Pekalongan mau ke Bogor, kira-kira aman nggak ya? Baik, terima kasih ya, Mbak Dela Octavia ya. Iya, benar Pak. Ya. Jadi begini ya, itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab dalam artian begini. Kalau memang tidak ada keperluan, mungkin sebaiknya tidak. Saya tidak tahu bagaimana perkembangan di Pekalongan, tapi kalau di Bogor kan memang sudah ada kasusnya ya. Jadi kalau memang tidak ada keperluan mendesak, ya mungkin sebaiknya bisa ditunda ya ditunda dulu. Tapi kalau memang hal itu mendesak, ya silakan saja. Yang penting selalu ingat bahwa sampai kapanpun selalu rajin bercuci tangan dan menjaga jarak dengan siapapun. Menjaga jarak dalam artian fisikal ya, tidak menjaga jarak dalam artian sopan santun dan sebagainya. Begitu. Oke, siap dok. Ini dok, untuk obat hipertensi golongan ACE, apakah perlu dihentikan? Ya, jadi memang beberapa belakangan ini juga memang ada isu-isu atau yang hal-hal seperti yang perlu kita perhatikan. Ya, kalau sudah sampai pada kondisi seperti ini, memang kita harus berpikir risk and benefit. Jadi, bagaimana keuntungan yang kita peroleh jika kita menghentikan obat hipertensi, sebaliknya bagaimana mudaratnya yang akan kita terima kalau kita menghentikan obat hipertensi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Sehingga tidak serta-merta untuk dihentikan. Apalagi untuk obat hipertensi ini memang kadang-kadang sifatnya sangat individual. Berbeda halnya kalau kita berbicara dengan obat penurun panas misalnya, ibuprofen misalnya, itu juga ACE inhibitor. Maka saya bisa dengan mudah menyarankan bahwa saat ini hindarilah pemakaian obat-obat seperti ibuprofen atau obat dagang yang terkenal seperti Proris misalnya seperti itu. Itu ya mungkin dihindari, diganti dengan yang lain seperti parastamol karena memang ada penggantinya. Tetapi untuk obat hipertensi mungkin akan lebih baik untuk dikonsultasikan lagi ke dokter yang selama ini merawat apakah memang ada obat pengganti atau tidak. Kira-kira begitu. Ya. Mungkin ini ada satu dari Bapak Bobi Marapaung. Mungkin sepertinya saya kenal nih Bapak Bobi. Ini ditanyakan bahwa jika bakteri bisa bermutasi sehingga lebih resisten terhadap antibiotik, apakah virus juga bisa bermutasi sehingga lebih resisten terhadap antibodi? Jadi sebetulnya kedudukannya ada dua hal yang berbeda. Pada saat kita berbicara bakteri, dia suatu makhluk hidup yang lebih kompleks, di mana dia punya organ-organ yang lain di dalam sel bakterinya yang bisa memproduksi sesuatu untuk menangkal efek dari antibiotik. Ya, jadi dia memunculkan enzim ya yang kemudian menangkal antibiotik. Berbeda dengan virus. Virus adalah dan mutasi, sehingga kalau bakteri kita mungkin kurang tepat mengatakan mutasi, tapi kemudian dia melakukan adaptasi. Tapi kalau virus, dia memang melakukan mutasi. Nah, apakah ini akan menjadi resisten terhadap antibodi? Bisa ya, bisa tidak. Karena kenapa? Antibodi tubuh kita mengenal antigen, mengenal struktur dari si virus. Sehingga pada saat virus melalui mutasi, dia merubah struktur, misalnya seperti tadi yang kita tampilkan, dia merubah tanduknya, otomatis antibodi tidak akan mendengar.
Tetapi dengan perjalanan waktu, informasi ini akan ditangkap dan diolah dan akan diproduksi antibodi baru untuk kemudian mengenal si si virus ini. Nah, ini yang menjelaskan kenapa walaupun kita sudah melakukan vaksinasi untuk influenza, tetapi kita tetap bisa terinfeksi influenza. Karena kenapa? Karena virus influenza termasuk virus yang sangat rajin atau sangat sering bermutasi, tapi mutasinya kemungkinan adalah antigenik drift yang hanya mengganti sepotong-sepotong, ya. Nah, sehingga kekebalan itu tidak akan total, tetapi pada saat kita terinfeksi berikutnya akan lebih ringan. Kira-kira begitu. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Apakah mengetuk kelenjar timus dapat meningkatkan imunitas? Maaf, sekali lagi Bu Ratna. Iya, halo Pak. Ya, apakah? Apakah mengetuk kelenjar timus dapat meningkatkan imunitas? Ya, baik. Saya hanya bisa menjawab dari sisi medis bahwa itu tidak mungkin terjadi. Karena kenapa? Karena begitu Anda menjadi dewasa, kelenjar timus sudah hilang atau mengecil. Kalau ada pun sudah mengecil dan fungsinya sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya. Apalagi bahkan malah hilang, malah tidak ada sudah kelenjar timus. Dan posisinya itu ada di belakang tulang dada. Ya, kelenjar timus bukan kelenjar getah bening. Itu akan digantikan kedudukan oleh kelenjar getah bening. Kira-kira begitu ya. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Agung Murdanato. Ya. Saat ini yang menyerang adalah COVID-19. Apa betul ada COVID-20? Oh, begitu. Oke. Baik. Ya, kalau kemarin kejadian tahun 2020 mungkin jadi COVID-20, Pak. Ya, jadi ini sudah hanya sekedar penamaan, tetapi mungkin yang ingin saya tangkap dari pertanyaan itu, apakah ada kemungkinan misalnya virus SARS-CoV-2 ini kemudian bermutasi lagi? Kemungkinan itu tetap ada, dan tinggal ya saat ini kita belum bisa memperkirakan, ya sama-sama kita mencermati saja. Oleh karena itu saya sedikit khawatir kalau mereka menggaungkan herd immunity dengan mengorbankan, dalam arti bukan dengan kata lain bahwa herd immunity secara natural membiarkan mereka untuk terinfeksi, kemudian mengharapkan adanya suatu kekebalan. Justru di situ saya sedikit khawatir bahwa jangan-jangan malah kita ini dijadikan media oleh virus untuk bermutasi menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu. Oke. Nah, ini tadi kan ada bahas vaksin nih, Dok. Ini ada juga nih yang nanya seputar vaksin. Ya. Dalam kondisi seperti ini, apakah vaksin influenza dapat membantu? Oke. Baik. Ya, jadi memang itu juga sempat ya ada isu bahwa ya kita vaksin influenza saja, atau bahkan di beberapa negara disarankan untuk vaksin influenza dan seterusnya. Sebetulnya alasan dibalik itu adalah bahwa kebetulan saat ini infeksi SARS-CoV-2 ini berbahaya, pada baik bagi mereka masih sehat untuk vaksin influenza, dengan harapan apa? Dengan harapan bisa memperingan kalau terjadi influenza, di mana pada saat bersamaan terjadi SARS-CoV-2 itu tidak memberatkan SARS-CoV-nya. Harapannya seperti itu. Alasan yang mendasari sudah ada itu. Nah, apakah vaksin influenza ini akan mencegah infeksi SARS-CoV-2? Tidak, karena ini memang berbeda, virus yang berbeda. Tetapi apakah pada saat vaksinasi kemudian menginjus daya tahan tubuh, bisa ya, bisa tidak. Untuk daya tahan tubuh yang alamiah, yang di garis depan, bisa iya. Tetapi untuk antibodi jelas tidak, karena ini adalah virus yang berbeda. Sehingga vaksinasi influenza untuk mencegah virus SARS-CoV-2 tidak bisa. Begitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Kak Feby. Ini kita next ke pertanyaannya Kak Suryo. Dok, mau tanya nih, kalau seseorang yang terkena virus COVID-19 bisa sembuh, bagaimana prosesnya bisa sampai sembuh? Itu Dok pertanyaannya. Gimana orangnya bisa sembuh? Oh iya. Gitu, Dok? Ya. Itu sangat tergantung oleh banyak faktor. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau memang daya tahan tubuh kita sangat, ya, otomatis virus ini akan sembuh dengan sendirinya, sama di mana memang murni antibodi tubuh yang bekerja. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan misalnya pada orang-orang seperti itu? Ya, kita harus melakukan home isolation, kita harus isolasi.
bahwa di dalam terhadap tubuh kita mungkin baik, ya tidak, maksudnya bukan baik, terhadap tubuh kita tidak ada masalah, tetapi kita jangan sampai menularkan orang lain, kan begitu. Nah, tetapi pada kebanyakan orang biasanya atau 80% itu ada mild, ya mild symptom, jadi gejala-gejala sedang. Ya kalau memang ada batuk, ya kita harus obati dengan menekan obat batuk dengan obat batuk untuk menekan batuknya. Yang jelas kalau ada demam kita harus menurun panas, karena bagaimanapun demam itu punya efek yang kurang baik terhadap tubuh pada suhu-suhu yang terlalu tinggi. Ya. Terus kemudian kalau memang batuknya ada lendir, berdahak, kita perlu keluarkan lendirnya karena supaya tidak menghambat saluran nafas dan sebagainya. Dan yang paling penting kita harus amati jangan sampai ada tanda-tanda sesak nafas. Jika ada tanda-tanda sesak nafas, secepatnya untuk menghubungi pihak yang berwenang, ya sesuai dengan protokol yang diberlakukan di Indonesia. Apakah ini memang sudah terjadi benar-benar atau tidak? Nah, selama itu ditangani dengan baik, ya mestinya dia akan sembuh dengan baik. Begitu. Oke, Dok, bagaimana cara para nakes yang berhadapan langsung dengan pasien COVID supaya tidak terjangkit? Ya, ini memang menjadi problematik kita saat ini di mana-mana ya. Saya rasa ya memang di Indonesia, di Italia, di mana-mana bahwa memang satu-satunya upaya kita adalah dengan menggunakan APD, alat pelindung diri, hanya itu. Dan saat ini memang ada kesenjangan alat-alat APD. Nah, sehingga untuk ini pun saya melalui forum ini saya menghimbau mungkin jika di antara kita ada yang kebetulan punya kelebihan dalam materi atau punya kelebihan dalam jaringan yang bisa membantu untuk mengupayakan APD, mohon bantuan rekan-rekan semua, terutama untuk APD untuk para tenaga kesehatan. Karena tanpa mereka, maka kita akan sulit untuk memutus rantai penularan virus ini. Jadi mohon bantuan rekan-rekan semua juga. Siap, Dok, siap. Dok, ini gitu tuh ya. sebenarnya Kemudian udah ini, lewat dari jam gimana? nih, Dok, jam 11. Oke. Ya. Kira-kira ini tapi pertanyaan masih banyak banget nih, Dok. Iya. Ya saya mungkin waktu silakan saya kembalikan ke pihak MyHealth Diary. Ini mau bagaimana? Kalau misalnya waktunya memang sudah terbatas, ini bisa kita jawab melalui email. Mohon nanti di email ke MyHealth Diary, atau kemudian nanti bisa kita akali, atau bagaimana? Silakan Bu Ratna, saya serahkan ke Bu Ratna saja. Mungkin kita kasih spare waktu 30 menit lagi ya, Dok, buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Gimana, Oh, baik. Ya, dengan senang hati. Monggo, silakan. Siap. Berarti saya next ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Monica. Dok, biasanya kan vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit. Nah, apabila sudah terkena penyakit, apa penggunaan vaksin akan berguna? Ya, jadi vaksin itu memang vaksinasi itu pencegahan untuk mereka yang belum sakit. Nah, kalau sudah misalnya terjadi sakit, otomatis virusnya sudah masuk, kemudian virusnya sudah bertambah banyak, dan tubuh sudah mulai mengenal si virusnya, sehingga bisa dipastikan ini tidak akan efektif karena sudah dalam tubuh kita sudah mulai terbentuk adanya antibodi. Jadi vaksin tidak untuk mengobati, tetapi vaksin adalah untuk mencegah atau untuk memicu munculnya kekebalan tubuh, begitu. Ini Dok, lagi banyak banget beritanya tentang golongan darah A lebih rentan terhadap virus COVID. Apakah benar atau enggak, Dok, ini? Iya, baik. Jadi jawabannya bisa ya, bisa tidak. Karena kenapa? Karena mestinya ini data ini dikeluarkan atas dasar hasil penelitian juga, bahwa ternyata sebagian besar berdasarkan observasi ya. Jadi dari sekian banyak pasien yang dirawat, ternyata sebagian besar bergolongan darah A. Tetapi untuk mencermati ini memang sangat tricky, sangat hati-hati, bahwa ini menjadi tidak benar apabila tidak bisa dibuktikan dengan hubungan sebab akibat. Misalnya ada golongan darah A, mengapa, bagaimana? Kalau tidak bisa dijawab, itu menjadi tidak benar. Nah, untuk saat ini, saya belum bisa berkata banyak. Saya hanya bisa berkatakan, bisa iya kalau kita lihat dari statistik, ya. Dan perlu kita kritisi bahwa bagaimana proporsi golongan darah yang lain terhadap golongan darah A. Karena pada karakter negara yang tertutup, mayoritas dari mereka atau kebanyakan dari mereka adalah bergolongan darah A.
Sehingga kalau banyak yang sakit dengan golongan darah A, otomatis secara statistik akan keluar golongan darah A yang rentan terhadap virus. Tetapi ini tidak benar secara statistik. Nah, sehingga ini perlu dikritisi. Saat ini saya bisa mengatakan bahwa tidak ada bukti ke arah sana. Begitu ya. Oke. Nah, ini dok, ada yang membahas tentang yang ODP dan PDP yang sembuh. Tadi dijelaskan bahwa COVID-19 membuat paru-paru menjadi parut, jaringan parut, yang tidak irreversible. Nah, apakah artinya sembuh dengan cacat di paru-paru, dok? Iya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi bila sudah terjadi, sudah terbentuk jaringan parut, maka jaringan parut itu tidak akan kembali lagi, ya, sehingga otomatis memang ada keterbatasan fungsi paru-paru dalam pertukaran oksigen. Dan data-data terakhir menunjukkan sekitar 30%, ya, maksudnya apa? Keterbatasannya 30%, jadi tinggal 70% kapasitas paru-paru. Dan memang ya itu yang harus dijaga, itu yang harus dihindari. Oleh karena itu, begitu ada sesak nafas, mohon langsung bisa mempunyai yang berkompeten untuk kemudian bisa ditreatment dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan jaringan paru yang berat. Iya, begitu kira-kira. Sebentar, dok. Oke, ini ada next nih, dok. Tadi dari Bapak Bobby Marpaung berarti udah dijawab ya, dok? Saya next ke Ibu. Ini yang lain lagi ya, sepertinya ya. Yang herd immunity. Ini pertanyaan agak lain lagi ini ya. Oke, boleh, dok. Ya, apakah ini yang dimaksud dengan kemungkinan virus bermutasi dalam teori herd immunity? Ya, betul. Proses antigenic drift ini bisa saja terjadi di mana virus menggunakan materi dalam tubuh kita untuk kemudian memperbaiki diri. Itu bisa saya terjadi. Sehingga dari saya pribadi, saya akan lebih menganjurkan bahwa kalau memang herd immunity, ya kita tunggu sampai nanti adanya vaksin. Dok, apakah ada tips untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya cytokine storm pada pasien COVID-19? Ya. Baik, ini dari Charmetcat ya. Oke. Jadi begini, upaya untuk meminimalisir sulit ya, karena kita juga dalam kondisi buah si malakama, kita tidak bisa menekan imunitas tubuh. Ya, jadi cytokine storm ini muncul oleh karena respon dari sel-sel imun tubuh. Sehingga kalau kita mau menghambat cytokine storm, kita harus menghambat produksinya. Dan kata lain, kita harus menghambat selnya. Dengan menekan sel pertahanan tubuh, otomatis memberikan kesempatan pada virus untuk menjadi lebih ganas lagi, maksudnya bereplikasi lebih banyak lagi. Sehingga hal ini memang tidak dimungkinkan. Tetapi yang mungkin atau yang bisa kita kerjakan adalah dengan tidak menambah berat cytokine storm tadi. Jadi misalnya seperti anjuran bahwa penggunaan obat imunomodulator itu sebaiknya tidak diberikan pada mereka yang sudah menderita COVID-19. Seperti itu ya. Nah, mungkin ini sekalian, Bu Ratna, ada pertanyaan di bawah juga yang kaitannya dengan ini ya, dari Pak Taufik. Saya loncat sedikit ya, Bu Ratna ya. Iya, boleh, itu Pak. Dikatanya kabarnya dilarang mengkonsumsi suplemen yang mengandung echinacea. Apa iya atau tidak? Jadi itu, ini berhubungan dengan tadi imunomodulator. Echinacea ini memang memboosting ya, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, pada kondisi yang mereka sudah terinfeksi COVID-19, ini memang tidak kita sarankan. Nah, pada mereka yang masih sehat dan yakin betul-betul sehat dan ingin mengkonsumsi untuk meningkatkan daya tubuh, silakan saja. Tetapi perlu diperhatikan bahwa echinacea ini punya efek samping tidak baik jika dipakai dalam waktu berkepanjangan. Saat ini kita menyarankan penggunaan echinacea maksimal 8 minggu, tetapi sebetulnya ada beberapa penelitian juga mengatakan maksimal 2 minggu. Jadi ini mohon diperhatikan. Karena kenapa? Karena ini terkait dengan efek sampingnya yang bersifat toksik pada hati, pada liver. Jadi liver kita bekerja menjadi jauh lebih berat dan kadang bisa mengakibatkan kerusakan pada liver. Itu mohon diperhatikan, satu hal. Kemudian yang kedua, justru pada saat kebanyakan, echinacea ini sifatnya berubah, tidak memodulasi lagi, tapi malah menekan pertahanan tubuh. Nah, ini harus hati-hati sekali. Kira-kira begitu ya.
Oke, ini ada yang saya langsung lanjut ya, Dok. Ya. Apakah aman jika pasien COVID-19 diisolasi mandiri di rumah? Dan mengenai penggunaan obat hidrokloroquine dan azitromisin, ini apakah diperbolehkan untuk mengobati COVID-19, Dok? Ya, baik. Mungkin saya akan ke Bularas dulu ya, kaitan penggunaan hidrokloroquine dan azitromisin. Untuk ini mungkin saya tidak begitu berkompeten menjawab secara detail. Nanti kita akan ada sesi webinar selanjutnya untuk penata laksanaan atau bagaimana manajemen pada kasus COVID-19, bagaimana menangani pasien pada kasus 19 dengan Dr. Paulus Wisnu Kencono, spesialis paru-paru. Nanti bisa ditanyakan di sana. Tetapi secara garis besar yang bisa saya sampaikan adalah bahwa pada saat emergency seperti ini, pada saat kondisi seperti ini, ya termasuk dengan menggunakan hidrokloroquine dan azitromisin, ini beberapa penelitian klinis, ya penelitian sedang dilakukan. Nah, ini kita masih menunggu apakah ini efeknya baik atau tidak. Namun satu hal yang paling penting yang perlu saya garis bawahi bahwa penggunaan hidrokloroquine, ya, ini mohon untuk sangat diperhatikan betul dan tidak digunakan secara mandiri. Karena yang saya dengar, yang saya baca juga bahwa di Indonesia juga sudah banyak yang beli kloroquine sendiri, membeli pil kinase sendiri, kemudian diminum sendiri. Ya. Karena kenapa? Karena untuk hidrokloroquine ini memang obat yang baik, ya, obat yang cukup keras, tetapi rentang dosis pengobatannya sangat-sangat sempit, sehingga sangat mudah terjadi overdosis, dan overdosis ini akan menimbulkan gangguan pada jantung yang nanti akan menyebabkan kematian. Jadi mohon dengan sangat bahwa ini digarisbawahi tidak digunakan secara mandiri. Itu saja ya untuk pengobatan. Nah, kemudian dari Ibu Berlian Septiana, apakah aman jika pasien COVID diisolasi mandiri di rumah? Aman dan tidak aman. Dalam artian bagaimana? Aman itu yang disarankan, karena mereka, apalagi sudah positif ya, sudah COVID-19, itu kemudian bisa menularkan. Nah, kapan dia bisa diisolasi mandiri di rumah? Jika dia tidak punya faktor pemberat, dalam artian seperti sesak nafas, ya, kemudian penyakit yang berat, itu silakan. Positif COVID, tapi masih sehat, kita sarankan isolasi di rumah. Karena kenapa? Jika semuanya ditampung di rumah sakit, itu tidak akan mungkin. Ya, kemudian akan menambah penyebaran. Nah, tetapi perlu dicatat bahwa mohon dimonitor kondisi-kondisi, begitu ada gejala atau ada keluhan yang memberat, langsung menghubungi rumah sakit terdekat atau center terdekat untuk penanganan COVID. Kira-kira begitu ya. Oke, Dok. Ini ada pertanyaan menarik banget nih, Dok, dari Pak Bobi. Ya. Pak Bobinya nanya, kita bisa berulang kali menderita sakit flu, padahal harusnya tubuh sudah punya memori tentang virus flu tersebut. Apakah hal yang sama bisa terjadi pada COVID-19? Ya, terima kasih Pak Bobi Prawang untuk pertanyaan yang banyak. Saya juga bersyukur kita bisa berbagi banyak dengan seperti ini. Jadi untuk khusus untuk influenza, seperti saya sampaikan tadi bahwa influenza ini adalah virus yang sangat rajin untuk bermutasi, ya, dan sangat mudah untuk bermutasi. Tapi bermutasi ini dalam artian mutasi terbatas dalam bentuk antigenic drift tadi. Dia hanya merubah segmen-segmen tertentu yang tidak merubah pola perilaku virusnya tadi. Nah, karena antibodi kita mengenal struktur atau mengenal bentuk bangunan dari si virus tadi, nah sehingga begitu ada terjadi perubahan, maka antibodi kita memang tidak akan optimal lagi. Walaupun kita sudah punya memori, kita sudah siap, kita sudah punya nih tentaranya. Tetapi begitu dengan cara perang yang berbeda, tentara kita masih perlu waktu untuk menyesuaikan. Ya, sehingga itu yang menyebabkan vaksin influenza tidak bisa mencegah total influenza, tetapi memperingan gejalanya. Karena kenapa ringan? Berikutnya tentara kita sudah produksi yang baru lagi, sudah bisa menghalau lagi. Nah, apakah akan yang terjadi dengan COVID-19? Kita tidak tahu, penelitian juga belum sampai ke sana, tetapi saya pribadi dengan melihat perilaku virus dan melihat laporan-laporan penelitian yang ada, apalagi dengan kenyataan misalnya virus yang di Italia, di Iran ada sedikit perbedaan varian dalam struktur, bisa jadi ini juga akan menyerupai influenza, ya kita tidak tahu, nanti kita lihat.
Tapi ada kemungkinan ke arah sana. Kira-kira begitu ya. Oke. Dari Ibu Maria, untuk Ya. yang karier berarti virus masih ada di dalam tubuh, namun tidak menunjukkan gejala. Namun apakah virus berarti masih ada di daerah hidung tenggorokan belum sampai ke paru-paru atau sudah benar-benar di dalam tubuh? Dalam hal ini, Oke. virus tidak ada lagi cairan di droplet, so tidak menular lagi karena si karier tidak bersin atau batuk-batuk. Gimana Ya. tuh, Pak? Baik, terima kasih Bu Maria. Ya, kalau kita dinyatakan karier, mestinya kita sudah dalam pemeriksaan bahwa itu positif. Ya. Nah, sekarang kalau pemeriksaan positif, dinyatakan positif dengan pemeriksaan konfirmasi dalam bentuk PCR misalnya, karena pemeriksaan PCR itu adalah kita mendeteksi jejak virus, ya, mendeteksi virusnya sendiri. Nah, kalau itu sudah positif, mestinya virus sudah masuk dalam paru-paru, sudah masuk ke dalam. Nah, selama virus sudah ada di dalam tubuh, maka dia sudah pasti akan bisa menularkan. Kecuali jika tadinya karier, kemudian sudah dinyatakan sembuh, di mana sudah dibuktikan pemeriksaan negatif. Itu kita bisa katakan, oke, pada saat itu mungkin kita sudah tidak akan menularkan. Kira-kira begitu ya, Bu? Oke, Pak. Ini ada pertanyaan dari Kak Taufik. Kabarnya dilarang mengkonsumsi suplemen. Sudah saya bahas tadi ya, Bu Ratna ya. Oh, untuk Pak Taufik oke. tadi yang saya meloncat ya. Oke. Ini Pak, kan selain COVID-19 nih, sekarang lagi ada muncul virus baru yang namanya hantavirus. Nah, gimana tuh, Pak? Iya. Baik, ya, terima kasih. Ini dari Pak Agung ya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya untuk hantavirus itu bukan virus baru, jadi memang ini juga sudah cukup lama ada dan biasanya ditularkan oleh hewan pengerat ya untuk hantavirus ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana, ya tetap kita harus hati-hati bahwa selama ini memang hantavirus jarang sampai menyebabkan suatu problem besar dalam artian dalam bentuk wabah dan sebagainya. Tetapi untuk hantavirus itu sendiri bagi personal individual masing-masing itu juga bisa menimbulkan efek komplikasi yang cukup berat. Nah, sehingga kita harus hati-hati. Nah, apakah komplikasi akibat hantavirus pada saat ini jadi lebih berat oleh karena adanya COVID-19? Yaitu mungkin saja ada. Kira-kira begitu ya, Pak Agung. Ini ada yang ngirimin artikel lagi. Pemerintah Belanda membiarkan orang sakit asal negaranya kebal virus corona. Gimana tuh, Dok? Benar nggak? Ya, betul. Saya juga sudah baca kebetulan tadi pagi bahwa mereka menerapkan seperti itu, tetapi saya tidak bisa berkomentar banyak. Terlebih, saya tidak tahu juga apakah memang artikel atau surat kabarnya adalah surat kabar mainstream yang memang sudah proporsional dan balance, atau ada salah interpretasi dan lain sebagainya. Tetapi ya prinsipnya, seperti saya katakan tadi, secara pribadi saya juga mengkhawatirkan bahwa jika memang dengan membiarkan pasien terinfeksi, ya kita agak khawatir apakah memang betul herd immunity bisa tercapai atau kemudian punya efek samping yang lain-lainnya. Sehingga saya lebih menyarankan bahwa herd immunity boleh kita lakukan dengan proses vaksinasi. Kira-kira begitu. Oke. Ini untuk yang kloroquine udah ya, Dok, berarti? Udah, ya. Kloroquine Avigan nanti biar pada sesi berikutnya ya. Siap. Dok, apakah benar laki-laki lebih rentan terkena COVID-19 yang menyebabkan kematian? Iya, baik. Terima kasih dari Pak Dendi Permana ya. Jadi begini Pak Dendi, untuk bukti-bukti ilmiah bahwa jenis kelamin mempengaruhi kerentanan terhadap COVID-19, saya rasa tidak dari sisi biologis atau medis, belum ada. Tetapi kalau kita melihat bahwa, khususnya di Indonesia atau di negara-negara, ya saya rasa di Indonesia atau negara timur ya, bahwa memang merokok lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, nah sehingga ini bisa saja bahwa fenomena ini terjadi oleh karena adanya coincidence dengan merokok. Jadi karena yang merokok, kemudian kapasitas paru-paru juga sudah lebih rentan, akhirnya virus masuk menjadi lebih mudah berkembang. Begitu kira-kira. Oke, Dok. Ini suplemen seperti Imbus, Timuno, dan Propolis apakah benar tidak boleh diminum karena membuat virus itu menempel
sehingga meningkatkan respon inflamasi meningkat. Dari Bu Ayu Gustina. Ayu. Iya, terima kasih Bu Ayu. Mungkin seperti yang sudah sampaikan tadi, bahwa memang pada mereka yang sudah terinfeksi, itu tidak kita sarankan, karena sudah ada semata-mata karena proses kekebalan tubuh sendiri, ya, proses yang dilakukan oleh kekebalan tubuh sendiri memproduksi sitokin dan sebagainya. Tetapi apakah imbus, kemudian stimulopropolis, kemudian itu membuat virus lebih menempel dan sebagainya, saya rasa tidak, dan itu belum ada atau tidak ada bukti ilmiahnya. Kira-kira begitu. Oke, ini ada dari Bapak Yos ya. Ibu saya menderita sakit jantung, asma, dan darah tinggi. Dari data yang ada, kalau kena COVID-19, mortality rate-nya sangat tinggi. Kalau adalah gejala mild, apa sebaiknya segera dirawat di rumah sakit atau sebaiknya home isolation dengan nebulizer? Karena saya baca di RS bisa lebih sakit, gitu dok. Iya, baik. Terima kasih Pak Yos. Ya, memang ini untuk menjawab juga tidak mudah. Dalam artian begini, pada mereka yang punya penyakit penyerta, apalagi misalnya saya jantung dan kemudian asma, apalagi ada asma dan darah tinggi, ya memang ini salah satu risiko yang cukup bisa memperparah, ya, kalaupun mempunyai gejala mild. Tetapi kembali lagi bahwa ini sangat tergantung pada kondisi individu masing-masing. Sehingga kalau saran saya tidak bisa menyarankan harus bagaimana, karena saya masih perlu, atau saya lebih menyarankan untuk berkonsultasi kembali ke dokter ibu yang merawat, kira-kira apakah kondisi-kondisi ini dan kondisi ibu saat ini memang lebih mengharuskan di rumah sakit, atau kemudian lebih baik home isolation dengan. Oke, dok. Mohon maaf ya, Pak Yos, mungkin saya tidak bisa menyarankan dengan sangat detail, dengan straightforward. Siap, dok. Ini dari Pak Bill Gebox lagi nih. Oh ya. Dok, secara logika, jika divaksin flu yang lain, bahan materi yang dipakai di tubuh sudah diproduksi untuk antibodi untuk virus flu yang divaksin. Apakah justru nanti merugikan karena research-nya sudah dipakai, jadi tidak ada research untuk virus COVID-19? Ya, baik, terima kasih Pak. The box ini memang out of the box pertanyaannya ya. Jadi jadi mungkin kita tidak bisa secara matematis juga menilai bagaimana resource A kemudian dipakai, maksudnya resource kita dipakai untuk A, kemudian kehabisan resource untuk yang B dan sebagainya. Dalam artian kalau misalnya ya kita lakukan proses vaksinasi, kemudian pada saat yang bersamaan terjadi proses infeksi oleh SARS-CoV-2, mungkin iya bahwa SARS-CoV-2 akan lebih mudah masuk, kemudian akan terjadi proses infeksi yang lebih berat. Tetapi proses bersamaan ini memang tergantung probabilitas ya, kita tidak ada yang tahu. Ya. Tapi tubuh kita juga sifatnya dinamis, sehingga kalau memang ada jeda waktu dan lain sebagainya, saya rasa tidak akan secara matematis bahwa ini akan berkurang dan sebagainya, mungkin tidak. Kira-kira begitu ya, Pak. Ini ada pertanyaan tentang ibu hamil nih, dok. Ya. Dok, apakah benar ibu hamil juga rentan terkena virus COVID-19 selain bayi dan lansia? Iya. Baik, ini dengan disampaikan oleh siapa ya ini ya? Bu Artika. Oh, Bu Artika. Oke, baik. Terima kasih Bu Artika pertanyaannya. Saya mungkin tidak akan masuk terlalu dalam, karena mengapa? Karena nanti akan lebih baik kalau ini dijelaskan oleh ahlinya, oleh spesialis kandungan. Dan kita akan ada webinar berikutnya dengan Dr. Adin Trirahmanto, spesialis kandungan, konsultan. Beliau juga sudah doktor. Nanti mungkin akan ditanyakan lebih detail di sana. Cuma yang bisa saya jawab adalah bahwa memang pada ibu hamil, setidaknya kekebalan tubuh juga berubah, ya, sedikit berubah. Nah, kemungkinan rentan itu ada, tetapi bagaimana detailnya nanti kita diskusikan pada sesi berikutnya. Mohon bersabar ya, Bu Artika, supaya dapat yang jawaban lebih akurat. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ibu Berlian juga nih, dok. Dok, apakah diperbolehkan apabila tentara yang menjaga RS darurat pasien positif COVID
boleh memakai APD lengkap seperti di ruang isolasi. Karena yang menjaga RS darurat tersebut juga ada yang ketularan, Dok. Baik, terima kasih Bu Berlian. Ini Bu Berlian mungkin keluarganya ada yang tentara sepertinya ya. Jadi Iya, Dok. ini pertanyaan memang sulit saya jawab bahwa idealnya memang idealnya adalah bahwa setiap orang yang berhubungan atau punya potensi kontak dengan mereka yang terinfeksi COVID-19 sebaiknya menggunakan APD yang lengkap. Tetapi kembali lagi, ini sangat terkait dengan ketersediaan APD, bagaimana kebijakan yang ada di sana, dan sebagainya. Ya, saya hanya bisa memberikan jawaban seperti itu, Ibu. Mohon maaf. Dok. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Misran. Ada yang bilang pikiran memengaruhi imun kita. Apa benar orang yang pikirannya takut karena berita corona ini lebih rentan daripada yang menganggap dengan santai? Gimana tuh, Dok? Ya, terima kasih ya, Pak Misran atau Bu Misran? Pak Misran mestinya ya. Baik, ya, jadi saya bisa jawab ya, bisa saya jawab juga tidak. Karena kenapa? Yang terkait dengan apa ya, pikiran ya. Jadi pikiran iya memang antara psikologis, psikis, kemudian neurologis ya, otomatis psikis kita akan sangat terkait dengan persarafan kita, di mana saraf kita bisa mengeluarkan zat-zat kimiawi, dan itu ujung-ujungnya memang akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Bagaimana dia bisa memodulasi, meningkatkan, atau bagaimana dia bisa menurunkan pertahanan tubuh. Sehingga pada orang yang stres, pada orang yang khawatir dan berlebihan, pada orang yang panik, ya, itu akan mempengaruhi sistem pertahanan tubuh. Nah, tinggal sekarang bagaimana, apakah proses ini berlangsung sesaat, kemudian sistem pertahanan tubuh kita recover lagi, atau kemudian berlangsung berkepanjangan. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian, yang untuk orang dengan menanggapi dengan santai, apakah lebih baik atau lebih tidak? Nah, ini yang ya atau tidak, gitu. Kalau santai menanggapi berita, tetapi kemudian dia melakukan physical distancing dengan baik, dia melakukan cuci tangan dengan baik, dia aware, waspada, ini jelas, iya, akan lebih baik. Tetapi kalau santai dalam artian, nggak apa-apa, saya tetap keluar, saya tetap aktivitas, tanpa ada, saya makan juga nggak perlu cuci tangan, saya kebal kok, misalnya begitu. Saya hidup di daerah tropis, saya hidup di Indonesia, sudah banyak infeksi, saya akan tebal, misalnya. Nah, paradigma seperti ini yang saya rasa perlu untuk dirubah, bahwa hal itu sangat-sangat tidak benar dan sangat berbahaya. Dan mohon juga rekan-rekan yang ada di sini, mohon tolong disebarluaskan bahwa cara pandang seperti itu, bahwa kita lebih kebal, kita hidup di Indonesia, dan sebagainya, itu mohon diperbaiki. Mohon disampaikan bahwa itu adalah hal yang salah. Kira-kira begitu ya, Pak Misran. Oke. Seperti yang kita tahu ya nih, Dok, kalau misalnya masa inkubasi virus COVID ini selama 2 minggu. Setelah itu bagaimana, Dok? Apakah virus ini semakin merajalela atau semakin hilang? Ya, baik. Terima kasih, Mbak, Pak, Bu, Galaxy A51. Benar. Jadi, ya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa ini sangat tergantung pada daya tahan tubuh kita sendiri. Kalau memang daya tahan tubuh kita sendiri mampu mengeradikasi virus, ya dia akan sembuh. Tetapi kalau tidak, ya otomatis tidak perlu butuh sampai 2 minggu, virus sudah akan bereplikasi banyak di dalam tubuh. Kira-kira begitu ya. Oke. Ini terkait yang golongan darah. Oh, sepertinya tadi udah ditanyain ya, Sudah Dok? dijawab ya tadi ya. Iya, benar. Ya. Oke, Dok. Ini udah 11.30. Iya. Iya, kita udah mau selesai nih, Dok, webinarnya. Ya. Mungkin untuk pertanyaan teman-teman yang lain yang belum dijawab, nanti bisa ini ya, kontak ke kita aja, terus nanti bakal dijawab sama dokter. Ya kan, Dok? Oke. Ya, baik. Ya. Jadi mohon silakan di-emailkan saja ke My Health Diary, kemudian nanti dari My Health Diary sendiri kita akan berusaha untuk coba memberi jawaban. Mudah-mudahan jawabannya nanti bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti mohon Bu Ratna juga disampaikan kira-kira alamat email kita, kalau bisa ditampilkan mungkin akan lebih baik. Siap, Dok. Ini udah saya kirim di chat untuk IG kita. IG-nya adalah myhealthdiary.id. Untuk emailnya ada info@medica.ai, dan kita juga tersedia di Play Store ya, teman-teman. Jadi nama Play Store-nya My Health Diary. Kita juga ada info untuk webinar selanjutnya. Nanti di hari Senin. Nanti kita update infonya dari IG ya, gitu.
Ya, BTW, baik. makasih Dokter Budiman yang udah jelasin. Sama-sama, terima kasih pada semua, stay healthy, stay safe, dan saya mohon bantuannya juga untuk menyebarluaskan bahwa kita semua harus sama-sama untuk berupaya bagaimana memuntaskan penularan COVID ini, dan kita tidak hanya bisa berharap pada orang per orang, tapi mohon mari kita sama-sama untuk apa yang kita punya, kita bagikan, baik dari informasi, baik dari apapun yang kita bisa berikan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat semua.